Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Baik, perkenalkan nama saya Ayu dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika Surabaya. Selamat bergabung di forum online ini. Semoga sobat milenial semua dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa untuk follow IG, FB, Twitter kita di @infouwk dan subscribe di YouTube channel kita Universitas Widya Kartika untuk tahu update info tentang UWIK dan Koridor Ide. Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Kami sampaikan bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial. Informasi terkait Koridor Ide dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridoride. Kita juga akan apresiasi bagi audiens aktif dan terfavorit. Kami akan berikan merchandise dan sertifikat gratis yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal sobat milenial. Kepada seluruh peserta, kami berikan sertifikat gratis dengan syarat mengisi survei kepuasan yang akan kami kirimkan di email masing-masing peserta dan link akan kami share di kolom chat juga. Kami juga sampaikan untuk peserta bisa mengikuti virtual sketch competition yang dipersembahkan oleh Universitas Widya Kartika bekerja sama dengan Bantex. Akan ada merchandise dan voucher belanja untuk para pemenang. Info lebih lanjut bisa lihat di feed Instagram @infouwk. Tidak hanya itu saja, Bantex juga punya produk lain yaitu untuk sketch. Jadi untuk peserta yang membutuhkan silahkan cek di katalog Bantex Bino Surabaya di @bino-surabaya dan ada official store-nya juga di Shopee dan di Tokopedia. Untuk selanjutnya informasi buat sobat milenial yang tertarik menyelesaikan pendidikan jenjang sarjananya atau kalian yang bekerja ingin melanjutkan studinya, dapatkan informasi yang kalian butuhkan melalui program konsultasi pendidikan untuk dapat membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Segera daftarkan diri melalui link di pmb.widyakartika.ac.id atau hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081356594211. Selanjutnya saya perkenalkan untuk narasumber pada pagi hari ini adalah Bapak Agustinus Angkoso. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Halo, halo. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Luar biasa. Sudah siap menyampaikan materinya ya Pak ya?
Siap, Pak Aik. Semangatnya luar biasa hari ini. Bahwa Bapak Agustinus Angkoso ini adalah urban sketcher, alumni program studi arsitektur, dan dosen teknik sipil Universitas Widya Kartika, bidang ilmu manajemen proyek konstruksi. Untuk selanjutnya kami sampaikan bahwa tema pada pagi hari ini adalah Sketch Art, The Power of Lines. Benar ya Pak ya temanya ya Pak ya? Ya, benar. Oke, menarik sekali sih untuk para sobat milenial yang ingin mengetahui tentang apa sih itu sketch-sketch. Mungkin bisa disimak nanti. Untuk selamat bergabung kami ucapkan kembali. Untuk selanjutnya ada moderator pada pagi hari ini. Halo Kak Leo. Halo Kak Ayu. Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak? Luar biasa. Tidak asing ya. Selamat pagi Kak. Sudah siap ya Kak menjadi moderator pada pagi hari ini ya? Siap. Baik. Kak Leo ini adalah dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika. Kami sampaikan untuk para peserta dalam forum online bisa memberikan pertanyaan langsung. Kita akan pilih dan sebut namanya, silahkan langsung aktifkan mikrofonnya. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk Kak Leo, silahkan Kak Leo. Oke, terima kasih Kak Ayu. Selamat pagi semua. Oh ya, selamat pagi Pak Agustinus. Pagi Pak Leo. Pak Agustinus ini kebetulan juga rekan kerja di Teknik Sipil Universitas Widya Kartika. Pak, sebelum kita mulai saya ada satu pertanyaan buat Pak Agustinus. Pak Agustinus ini sejak kapan mengenal skate ini Pak? Atau mulai pertama kali skate? Saya tahu kalau Pak Agustinus kan basicnya di arsitektur, jadi sudah sering gambar. Cuma kalau yang skate-nya sendiri ini sejak kapan Pak? Ya, untuk sketsa sendiri saya baru mulai menekuni itu pada tahun 2015. Jadi 5 tahun berarti Pak. Awalnya saya hanya lihat-lihat aja di Facebook, ada waktu itu sudah ada Urban Sketcher Surabaya ya. Mereka sudah punya aktivitas, tapi waktu itu saya belum bergabung. Nah, terus ketika 2015 itu ada satu event sketsa yang diadakan di Semarang. Nah, kalau mau dirunut, harusnya baru waktu itu saya benar-benar mulai mencoba sketsa kembali. Karena sebelumnya kan kalau di arsitektur, walaupun diajarin gambar waktu kuliah, tapi ketika di dunia kerja itu kan lebih banyak gunakan komputer ya. Jadi ketika proyek Pak. Ya, jadi ketika mencoba kembali untuk sketsa itu juga ada tantangan tersendiri ya. Jadi ya excited tapi juga masih ada takut-takut gitulah. Tapi itu mulai awal itu. Ya. Oke, silakan Pak Agustinus, mungkin ada yang perlu mau dipresentasikan atau bisa disampaikan langsung, dan mungkin nanti kalau dari teman-teman semua ada tanya jawab bisa langsung di kolom chat ya. Nanti bisa dibantu dengan Kak Ayu juga. Oke, silakan Pak Agustinus. Ya, baik, terima kasih Pak Leo. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini saya akan coba sampaikan satu materi tentang sketsa ya, kemudian satu bidang yang saya tekuni akhir-akhir ini bersama dengan satu komunitas sketsa yaitu Urban Sketcher Surabaya. Yang akan saya sampaikan pada hari ini sifatnya lebih ke arah ajakan sebenarnya untuk rekan-rekan yang ada di sini, mahasiswa Widya Kartika ataupun siapapun yang hadir di sini ya. Untuk menyukai sketsa sebenarnya. Jadi makanya secara materi nanti kecenderungannya lebih ke arah untuk beginner atau pemula ya, yang ingin mulai menekuni sketsa, terus juga nanti sedikit tingkat menengah untuk seandainya ada yang sudah mungkin ada mahasiswa arsitektur yang sudah biasanya menggambar lah, tapi terus ingin mencoba ke urban sketching, ada sedikit panduan untuk itulah. Tapi lebih banyak cenderungannya ke untuk yang
pemula, jadi awalan untuk mengawali. Ya, mungkin kita mulai mungkin dari yang pertama saya sampaikan dulu untuk definisi ya dari sketsa. Coba next ini. Ya, dari ini harusnya bisa di search ya. Banyak sekali definisi dari sketsa. Kalau kita gunakan satu referensi kamus, ada beberapa definisi yang ada, tapi yang kita akan gunakan cenderung yang pertama, jadi yang membedakan sketsa dengan menggambar ataupun seni yang lain. Yang menarik sebenarnya yang sempat disoroti teman-teman sketcher ya. Sebenarnya sketsa ini sebelumnya nggak bisa dinyatakan sebagai seni sebelumnya. Jadi kenapa makanya kalau kita angkat judul jadi sketch art ya, seni sketsa. Ya, jadi ya kira-kira ini ketika orang mulai banyak ya melakukan sketsa, kebanyakan lebih cenderung ini ya dipengaruhi oleh media sosial yang juga berkembang, Instagram dan sebagainya, sehingga orang-orang bisa mencoba melakukan sketch singkat pada cepat ya, tapi terus dibagi ke secara online, terus banyak orang yang terinspirasi dan mengikuti, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit sketsa lebih dihargai, sehingga pelan-pelan dia mulai bisa diterima sebagai salah satu cabang seni. Sebelumnya sketsa lebih cenderung ke arah ini awalan ya, atau seperti yang di definisi ini, lukisan cepat, terus rancangan untuk karya berikutnya yang lebih besar. Terus next coba kita lihat definisi sebagai seni itu apa. Ya, ini kita ngomong seni lebih ke ekspresi ya, ekspresi manusia yang terus diungkapkan dalam bentuk-bentuk bisa gerak, bisa, tapi yang untuk sketsa ini kita cenderung ke rupa ya, seni rupa. Seni rupa sendiri kalau mau dirunut sebenarnya yang dilihat sebagai satu cabang seni yang paling tua yang sempat mungkin karena zaman dulu mungkin belum ada kamera atau belum ada video ya, sehingga nggak ada kemampuan untuk merekam mungkin seni gerak, seni yang lain. Tapi sementara yang seni rupa, sehingga yang digambarkan itu dia jadi punya kesempatan. Kalau kita lihat di sejarahnya ya, gambar-gambar di gua itu yang sempat masih bisa ditemukan. Walaupun juga kalau kita ngomong seni rupa nggak melulu tentang gambar ya, ada juga tentang seni rupa, bisa patung, gerabah dan sebagainya, itu juga masih masuk ke rupa. Nah, ini jadi menarik sebenarnya untuk diangkat karena sketsa sendiri kalau dilihat mungkin next dulu dari kalau kita sebagai ya. Jadi banyak komunitas sketsa yang kemudian bermunculan ya, ketika satu mulai tumbuh, terus lainnya ngikut dan terus berantai. Tapi kalau mau dirunut sebenarnya beberapa teman sketcher melihat bahwa ada satu gerakan yang istilahnya menginstitusikan ya. Sebelumnya banyak orang yang melakukan sketsa secara individual, secara bebas, terus hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian ada satu komunitas yang menginstitusikan. Jadi ada satu komunitas baku lah istilahnya, yang mengorganisir terus sehingga dia jadi bisa berkembang dengan cepat. Next. Ini yang kita kenal sebagai komunitas urban sketchers ya.
Urban Sketcher sendiri sudah berdiri tahun 2006, dipelopori oleh orang ini Gabriela Campanerio, seorang jurnalistik, jurnalis ya, yang mengajak sih orang-orang untuk sketsa ya, merekam lingkungan di sekitar kotanya. Nama Urban Sketcher sendiri kan berarti urban itu kota ya, sketcher itu sketsa. Jadi intinya di sini orang-orang diajak untuk merekam dan menceritakan sebenarnya kota mereka atau lingkungan yang ada di sekitar mereka. Terus next, di dalam Urban Sketcher sendiri ada satu manifesto yang sebenarnya menarik, bahwa di Urban Sketcher itu dibatasi sebenarnya bahwa dia harus dilakukan di lokasi berdasarkan observasi, terus menceritakan tentang tempat tinggal ya, ataupun kalau kita jalan-jalan ya tempat yang kita kunjungi, terus dia merekam saat itu juga, jadi dia merekam waktu di beberapa, makanya kalau di Indonesia sendiri banyak teman-teman sketcher yang lebih banyak mensketsa bangunan-bangunan lama gitu ya. Itu kadang-kadang bangunan lama, mungkin kalau di banyak tempat itu banyak bangunan lama yang istilahnya yang nggak terawat, itu akhirnya menghilang ya. Jadi dirobohkan untuk dibangun ulang, sehingga bangunan lama itu sendiri hilang. Nah, banyak atau beberapa ada karya sketsa yang akhirnya sempat untuk merekam itulah bangunan-bangunan lama yang waktu itu pernah ada di satu tempat. Nah, terus yang berikutnya ini yang sebenarnya menarik dari Urban Sketcher, bahwa di Urban Sketcher kita nggak batasannya hanya masalah bahwa dia harus digambar di lokasi, tapi masalah media, masalah caranya atau gaya yang mau digunakan, terus bahwa dia saling support ya, bahwa di sini di Urban Sketcher nggak ada kompetisi, tapi malah mengajak semuanya untuk menggambar, sketsa, ya. Sehingga kita hubungannya tadi dengan seni itu tadi ya, bahwa kita nggak ingin melakukan penilaian ataupun memandang ada yang baik atau buruk. Kalau kompetisi kan ada baik dan buruk ya. Tapi kalau di Urban Sketcher itu kita lebih untuk saling sharing, terus untuk saling bangun lah, sehingga orang-orang yang tertarik untuk menggambar atau sketsa bisa memulai. Seringkali kalau kalau kami di jalan, seringkali pasti kalau lagi duduk gambar itu pasti ada orang-orang di sekitar yang akan bergabung, ya, kelilingi, tanya-tanya, ya, ngobrol. Sering ada celetukan yang saya sering dengar itu gini, mungkin ada yang pernah juga sih. Saya seneng ngelihat orang gambar, ya. Tapi saya nggak kepengen gambar, nggak bisa. Itu satu hal yang cukup sering sih saya dengar. Makanya terus saya ingin di Urban Sketcher juga teman-teman selalu untuk ingin mengajak, ayo nyeket aja, mulai aja, terus supaya tentu akan ada proses berikutnya. Tapi untuk memulai itu biasanya yang paling sulit, Mas. Karena itu kita yang hari ini ingin ke arah situ. Jadi mungkin kita nggak akan banyak belajar teknik yang mulu-mulu dulu, tapi lebih ke dasarnya. Kita mulai dari garis. Ya, next. Ya, di Urban Sketcher sendiri sifatnya dunia, terus dia punya banyak chapter di kota-kota besar. Biasanya tiap kota besar ketika sudah terkumpul beberapa orang gitu ya, sudah menjadi satu komunitas kecil, kita bisa apply ke Urban Sketcher pusat untuk mendirikan chapter di kota itu. Di Indonesia sendiri ya, itu sudah ada beberapa, Indonesia, Bali, Medan, Pekalongan, Surabaya, terakhir Semarang juga sudah mulai ada. Jadi terus berkembang. Tapi di luar Urban Sketcher sebenarnya di Indonesia ada banyak. Jadi namanya nggak melulu Urban Sketcher, ada Indonesia Sketcher, ada
menggunakan istilah sketchbook ya, dari Semarang sketchbook, Bandung sketchbook. Kapan hari waktu presentasi dari Pak Muhammad Tamrin, pemimpin atau pendiri Bandung Sketchbook ya, mereka sengaja memilih istilah sketchbook itu untuk supaya nggak terlalu membatasi di ini sih untuk keluar dari batasan urban sketcher yang harus menggambar langsung. Kadang-kadang orang yang ikut ya nimbrung mau ikutan terus kadang-kadang nggak langsung bisa menggambar secara live gitu, sehingga akhirnya mending nggak usah pakai urban sketcher aja, tapi kita sama intinya jalan-jalan ke satu lokasi terus menggambar di situ di lokasi, tapi dibebaskan apapun yang mau digambar. Nah, di bulan yang saya di ini dengan Urban Sketcher Surabaya di sini kan paling dekat. Urban Sketcher Surabaya sendiri mungkin secara sejarah berdirinya 2013. Jadi memang saya sendiri baru tahu setelah bergabung ya. Jadi 2013, saya 2015 baru nyeket di Semarang itu. Kebetulan ketika ngikut acara di Semarang itu salah satu pembicara yang kemudian saya ikuti workshop-nya adalah Pak Eka Bing yang pendiri dari Urban Sketcher Surabaya. Coba next. Iya, Pak Agustinus. Urban Sketcher Surabaya sendiri anggotanya hingga saat ini kurang lebih berapa, Pak ya? Harusnya secara definitif bisa dilihat di Facebook, kita nggak pernah hitung secara pasti ya. Kalau di Facebook ya lumayan ratusan ya. Udah ratusan. Tapi untuk teman-teman yang sering bergabung ketika kita adakan sketchbook itu kira-kira rata-rata ya, itu sekitar 20-an paling banyak sayangnya ya. Nggak terlalu ramai juga, tapi nggak sedikit juga. Iya, dulu sebelum pandemi Pak. Ya, sering ada perkumpulan ya, sering ada kegiatan berarti Pak ya dulu ya, belum pandemi ini. Sebenarnya kita nggak terlalu kita usahakan untuk bisa 2 mingguan sekali, tapi juga nggak terlalu reguler juga jadi kadang-kadang karena kebetulan para ini ya pengurus misalnya pengurus jadi yang bisa mengorganisir ya, ketika kita adakan sketchbook kan harus ada satu organisasinya ya. Itu kadang-kadang nggak semuanya bisa di hari itu ya, kebetulan kesibukan ya, jadi tapi diusahakan untuk 2 tahun kemarin ini untuk rutin berjalan, saya bisa senang ngumpul bareng ini. Ya coba. Bebas Pak ya, meskipun newbie gitu ikut nggak apa-apa Pak ya? Oh iya, justru aja yang iya. Itu semakin happy, lebih ramai, terus bisa lebih sharing ya. Oke Pak Agustinus, silakan dilanjut Pak. Coba next. Ya ini tadi Urban Sketcher Surabaya didirikan oleh 2 orang yang paling utama ya, ada beberapa orang sebenarnya, tapi yang kita kenal sebagai foundernya adalah Pak Eka Bing ini. Dia salah satu mungkin orang Indonesia ya yang pertama menjadi instruktur secara internasional. Jadi sudah beberapa 3-4 tahun berturut-turut ini dia jadi instruktur di simposium Urban Sketcher dunia. Terus next berikutnya ada Pak Darman yang juga cukup punya nama juga, tapi beliau lebih sering menjadi instruktur di level Asia, jadi di Asia Link ya. Coba berikutnya ini beberapa yang sempat kita ikuti ya, event Urban Sketchers yang pertama ini di Sketchbook di Semarang Internasional ya. Kemudian saya beberapa waktu lalu sempat ngajak beberapa mahasiswa arsitektur yang tertarik, jadi kan sifatnya ajaan ya, kemudian pas ada yang mau ikut. Next, terus kita seperti di Malang ya, mungkin ada beberapa teman yang mungkin yang pernah ikut, mungkin
di Malang, terus berikutnya banyak sih, berikutnya sempat ke Bali juga. Tapi intinya kita berusaha untuk adakan inilah jalan bareng, terus nyekat bareng gitu. Kita juga mengadakan workshop sebenarnya, tapi nggak terlalu setahun sekali biasanya, karena itu sifatnya workshop harus terdaftar di Urban Sketcher Pusat. Yaitu tadi link-link yang bisa dia hubungi untuk kalau tertarik untuk dengan komunitasnya di Urban Sketcher Surabaya kalau Facebook, atau di USK Surabaya kalau di Instagram, di YouTube-nya. Itu pada beberapa yang bisa di. Nah, sekarang saya coba masuk ke sketsa ya. Kenapa sketsa? Saya sebelumnya sudah sempat sampaikan ini juga di kampus, di teman-teman mahasiswa arsitektur. Ini menarik sih tulisan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Tamrin. Pak Muhammad Tamrin adalah yang paling kanan gitu ya, yang rambut agak putih. Dia arsitek senior, dia pendiri Bandung Skateboard tadi. Jadi ada beberapa hal lain yang sebenarnya menarik untuk dilihat yang berada dalam aktivitas sketsa ini ya. Nggak melulu hanya soal menggambarnya, tapi yang lebih penting justru sebenarnya ajaan untuk meluangkan waktu sebenarnya. Jadi di dunia yang sudah sangat instan, serba cepat gitu ya. Sekarang kita generasi milenial juga kecenderungannya untuk serba cepat ya. Nah, ini justru mengajak orang-orang untuk menyempatkan sebenarnya untuk meluangkan waktu untuk duduk sebentar, untuk mengamati. Ini berbeda dengan fotografi yang sifatnya cepat, ya. Ambil gambar terus berpindah. Nah ini dengan ini, terutama kalau mahasiswa arsitektur biasanya perlu sih untuk bisa mengamati. Terus kadang-kadang kalau secara awam kita sebagai warga kota juga sering kalian kalau hanya lewat itu aja biasanya ya seakan-akan biasa ya. Padahal kalau kita mau sempatkan waktu untuk jalan, nyeket, duduk sebentar di satu area itu banyak hal yang bisa diamati, banyak yang menarik lah dari kota itu sendiri. Terus next. Terus di situ kita juga bisa mulai memperhatikan lingkungan, kadang bisa ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Kebanyakan yang menghampiri kita biasanya kayak tukang parkir ya, atau kalau kita di nongkrong di warung yang ada di situ, yang ada tempat duduknya sebenarnya. Soalnya kalau enggak kita bakalan cenderung kayak duduk di trotoar kan enggak asik. Jadi cari warung jadi bisa ngobrol. Terus next. Jadi ada segi-segi yang lain daripada hanya sekedar gambar gitu. Terus ini diharapkan juga jadi aktivitas yang rekreatif ya, sesuatu yang menyenangkan. Terus diharapkan bukan sesuatu yang mengintimidasi malahan. Jadi enjoy aja, nyeket gambar dengan cara apapun, dengan level kemampuan berapapun lah. Pokoknya kita happy gitu. Terus next. Terus ya yang terakhir bahwa gambar itu nggak ada salah, ya nggak ada. Jadi kita dalam sketsa kita diajarkan untuk terus mencoret aja. Kalau ada yang nggak sesuai ditumpuk lagi. Jadi nggak ada skip atau dihapus ya. Lanjut aja, dikoreksi, nanti akan bisa ditutupi dengan arsir atau warna atau finishing yang lain lah. Nah, di akhir Pak Muhammad Tamrin menyampaikan juga bahwa sketsa itu sesuai definisi tadi ya, cepatnya. Jadi ya cepat tapi juga nggak sangat cepat juga sih. Jadi pasti akan ada waktu dibandingkan kalau kita melakukan fotografi ya. Tapi kita juga perlu membatasi supaya kita nggak terlalu lama di situ, terus gambarnya nggak berlarut-larut ya. Jadi diharapkan sketsa sendiri salah satu karakteristiknya itu dia
menyisakan area-area kosong, jadi nggak perlu harus digambar penuh seperti yang biasanya diajarkan di sekolah ya, gambar harus penuh, itu enggak, di sketsa enggak. Makanya harusnya ini, kalau dianalogikan Pak Ramil selalu ngomong tentang roti gosong ya, jadi roti panggang, itu kalau manggangnya pas itu enak, tapi kalau kelamaan jadi asik lagi. Sama juga sketsa kalau kelamaan di jalan, apalagi kalau cuacanya nggak mendukung panas misalnya, itu juga nggak asik sih. Jadi cepat aja. Terus next. Karena itu ya. Biasanya berapa menit Pak Gusinus kalau menggambar Pak? Ya itu tergantung, malah kadang-kadang waktu yang menentukan. Biasanya kalau pertemuan itu dikasih waktu berapa menit Pak? Kalau waktu apa? Kalau pertemuan kita gitu 2 jam. 2 jam. 2 jam itu maksimal sudah ya. Yo, wes kesel lah, wes kemeringat. Capek. Soalnya biasanya kita adakan pagi sekali karena kita kalau sketsa sama mirip-mirip fotografi lah, kita harapkan ada cahaya pagi atau sore ya. Yang cahayanya nggak terlalu panas terik, tapi ada cahaya, jadi supaya ketika gambar itu nggak terlalu ngarang. Walaupun kalau seandainya mendung misalnya, ya akhirnya terpaksa kita berikan improvisasi lah supaya gambarnya nggak terlalu jadi 2 jam itu kita luangkan waktu. Seringkali kan yang datang nggak bersamaan ya. Setelah kita mengikat waktu. Jadi 2 jam itu bisa 2 atau kadang-kadang kalau terlalu serius gambar kertasnya besar itu bisa waktunya cukup, bisa habis juga sih. Jadi tapi kalau saya sendiri sketsa pensil itu biasanya 15 menitan lah, tergantung tingkat kerumitan gambar juga sih. Ya, Pak, kalau saya gunakan biasanya kertas pensil ya, A5 itu saya gunakan lebih nyaman pakai pensil sih, jadi 15 menit lah, terus sisanya baru digunakan untuk finishing. Iya Kak Leo. Ya, ini ada beberapa sobat milenial yang sudah tanya di kolom chat. Silakan. Iya, ini ada Puput Febriani. Puput bisa aktifkan mikrofonnya, silakan. Iya, Puput. Oh, kayaknya nggak bisa mikrofonnya ini. Saya bantu tanyakan aja ya, Kak Leo. Ya. Pak, saya mau bertanya, alat apa saja yang kita butuhkan saat ingin memulai belajar sketsa? Silakan, Pak. Ya, yang pertama niat. Niat dulu. Soalnya motivasi itu yang paling penting. Kalau enggak, biasanya berhenti di tengah jalan. Karena kalau kalau di slide berikutnya harusnya kita ngomong soal bahan ya, alat dan bahan itu nggak ada ketentuan seperti tadi yang di manifesto dan sketsa sendiri. Apapun lah, pokoknya kamu punya kertas, punya alat tulis, bisa jalan. Jadi sama sekali nggak ada persiapan khusus jalan. Ya. Selanjutnya Pak, apa ada tambahan lagi? Silakan. Iya, kalau secara ketentuan itu sih cuma itu, nggak ada hal khusus. Yang penting suka, ayo nggak nyekat dulu. Pokoknya ada pensil sama kertas gitu aja Pak ya, jadi ya Pak ya. Iya. Yang berikutnya ini saya sampaikan alat yang saya gunakan, tapi secara internasional sendiri orang-orang suka-suka kok mau pakai apa aja. Contohnya kalau yang ini, yang gambar yang saya sampaikan dari Lapin orang Barcelona ini, dia gunakan malah bukan sketchbook khusus gitu ya, tapi pakai buku-buku akuntansi. Ini ada garis-garisnya. Ya, di beberapa yang lain juga menggunakan buku bekas, koran, kertas-kertas recycle gitu Pak ya. Iya, jadi nggak ada batasan sama sekali. Jadi apapun yang kamu suka, apa yang kita nyaman, biasa kita gunakan.
yang peralatan biasanya kita setelah berjalan ya, sambil jalan ketemu teman-teman, oh, ini enak apa enggak, kita kadang-kadang nyoba dulu, ini ketokannya enak, jadi kita baru cari. Dengan komunitas enaknya gitu sih, enggak. Jadi ada apa istilahnya, sharing ya, jadi dikasih tahu peralatan ini enak apa enggak, terus kita bisa coba dulu, baru nanti mau putuskan beli atau enggak itu urusan nanti lah. Tapi teman-teman sepakat bahwa apapun yang kita beli biasanya itu karena keinginan saat beli peralatan itu. Ini keren. Tapi ketika seiring berjalannya waktu biasanya yang kita gunakan akhirnya hanya 1-2 alat yang memang biasa kita gunakan, yang kita nyaman untuk. Nyaman. Oh. Nggak ada manual khusus. Ya, itu mungkin. Ada lagi Kak Ayu pertanyaan? Iya, ini ada Tami Indah Permatasari. Ini banyak banget Pak pertanyaannya. Mungkin bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Tami Indah. Kak Tami. Iya. Oh, ya, silakan Tami Indah. Dari mana Tami Indah? Iya. Masuk suaranya. Oh ya. Oh ya. Silakan. Ya, mohon Pak Agustin perkembangan gambar sendiri dalam arsitektur. Kita arsitek pada ada gambar digital. Iya, putus-putus ya. Masih putus Kak. Saya bantu untuk bacakan aja yang sudah ada di chat ya. 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 Mau tanya Pak Agustinus terkait perkembangan gambar sendiri dalam praktik arsitektur, bagaimana arsitek-arsitek pada zaman dahulu sebelum ada media gambar digital menggunakan gambar khususnya sketsa bebas semata untuk mengkomunikasikan rancangannya saja, atau ada ide atau prinsip lain yang terkandung dalam goresan tangan mereka. Adakah hubungan antara sketsa-sketsa konsep desain ini dengan perwujudan 3 dimensinya? Bagaimana sebuah objek gambar itu kemudian terbangun? Jadi dia kronologis Pak, ini Pak. Sangat kronologis ditanyakan. Iya. Silakan Pak. Arsitektur zaman dulu ya mau nggak mau dibuat secara manual, semuanya digambar secara manual. Jadi kalau mungkin ya terakhir ini saya sering lihat di media sosial ya, banyak foto-foto lama di mana arsitek memang arsitek nggak mungkin kerja sendiri ya, jadi ketika harus memproduksi gambar walaupun sampai sekarang pakai komputer pun pasti banyak orang yang akan bantu ya untuk menyelesaikan gambarnya, tapi zaman dulu pasti akan lebih jadi sampai kadang-kadang pakai kertas besar kan harus langsung besar, nggak bisa printing kan, akhirnya harus brosor pakai penggaris panjang gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya itu memang harus dijalani, dan pada zamannya itu memang satu-satunya cara dan berjalan itu bisa gitu. Bisa jadi ya Pak ya. Jadi memang akhirnya makanya kalau zaman dulu tuntutannya agak lebih strict ya untuk mahasiswa arsitektur biasanya, bahwa dia harus mempunyai pemahaman geometri, pemahaman 3D ya. Dia bisa membayangkan lah, kemampuan itu penting soalnya. Tapi di zaman sekarang sudah agak longgar, semuanya bisa masuk karena beberapa hal atau banyak hal bisa dibantu dengan komputer ya. Jadi prinsipnya sama, cuma caranya zaman dulu pasti akan lebih banyak membutuhkan waktu dan usaha untuk bikin gambar. Tapi semua pasti tujuannya adalah hasil akhir. Gambar yang kita buat adalah untuk jadi panduan orang lapangan untuk membangun. Jadi pasti dipakai. Mungkin itu aku bisa menjawab atau enggak? Iya sih, semua ada berkesinambungan gitu ya Pak ya. Bener nggak Kak Leo? Iya, ini ada banyak. Ini juga ada pertanyaan yang mungkin sekarang bisa dijawab bersama sih ini Pak Agustinus.
Ya. Ini dari Adi Nuyur, dia tanyanya, dia dari Semarang, izin bertanya untuk memulai sketsa kan harus memperhatikan proporsi juga Pak. Untuk menuangkan skala gedungnya ke dalam buku sketsa, gimana Pak? Nah ini pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan dari Kak Omes Mendrova. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya kalau menggambar sketsa itu ada istilah pakai skala nggak sih? Ya. Bisa dijelaskan sekalian ini Pak. Ya, ya. Memang pertanyaannya berhubungan. Harusnya ini nanti akan jika saya bahas nanti di langkah terakhir di materi di slide nanti ya Pak ya. Oke. Ya. Tapi intinya kalau mungkin saya jawab dulu yang skala dan proporsi ya. Iya pasti dibutuhkan, terutama kalau nanti kita menggambarnya kompleks. Nanti di materi saya jelaskan untuk gambar satu dulu untuk memulai ya. Tapi kalau misalnya gambarnya sudah sangat kompleks, iya kita akan butuh skala, butuh proporsi. Jadi itu cara kita untuk mengukur sebenarnya di gambar. Skala itu kita ngomong soal perbandingan ukuran satu benda dengan benda yang lain. Sementara proporsi itu perbandingan ukuran dari bagian benda itu sendiri. Misalnya kalau misalnya kita ngomong soal gambar pintu ya, pintu itu tingginya kira-kira berapa kali lebarnya. Misalnya pintu adalah 3 kali lebar pintu, ukuran pintunya. Itu kita ngomong proporsi. Sama kalau kita ngomong soal gambar orang ya, orang gambar kalau nggak tepat itu kita ngomong kepalanya kok kekecilan ya. Badannya gede, kepalanya kecil. Itu kita ngomong proporsi. Jadi bagian dari satu objek itu sendiri. Kita kalau mau gambar orang pasti akan secara teori ya. Kalau orang itu sekitar 6 sampai 8 ukuran kepala, tinggi kepala. Itu kita ngomong proporsi Mas. Tapi kalau kita ngomong skala itu nanti kalau biasanya nanti di langkah ini akan kita jelaskan bahwa apapun yang kita gambar pertama kali itu akan jadi ukuran untuk gambar berikutnya. Yaitu kita melakukan proses scaling, skala. Ukuran berdasarkan ukuran benda lain. Ya, jadi skala dan proporsi salah satu kunci sebenarnya kalau kita melakukan urban sketching. Supaya gambarnya enak, pas, enak dilihat. Itu mungkin. Oke, Pak. Nanti berikutnya, detailnya mungkin bisa dilihat di materi berikutnya. Ya. Bisa dilanjutkan dulu mungkin materinya Pak Agustinus ya. Ya. Sambil dikit dulu pertanyaannya ya Kak Ayu ya. Iya, baik Pak Leo. Jadi yang berikutnya saya mulai akan masuk ke ini ya, Bang. Sedikit teknis tapi lebih ke arah apa yang bisa kita gunakan lah terutama untuk memula. Ini kenapa kok saya tadi secara tema atau judul digunakan power of plans ya, bahwa namanya sketsa ya mau nggak mau kita butuh garis. Jadi banyak teman-teman sketcher ketika ditanyakan akhirnya nggak bisa mau nggak mau. Jadi kalau kamu ingin bisa menggambar maka kamu perlu bisa melatih kemampuanmu menggaris. Nah, ini beberapa yang disarankan bisa digunakan di arsitektur ya, bahwa kita perlu melatih menggaris. Jadi ini tujuannya apa sih? Sebenarnya bukan garis lurus yang kalau untuk sketsa sketsa bebas ya. Kalau di arsitektur memang perlu garis lurus karena hasil akhirnya harus kayak gambar teknik gitu ya. Tapi di sini yang sebenarnya dikejar adalah kontrol tangan. Mungkin beberapa yang mungkin masih awal pemula mungkin sering mengalami ya bahwa kita kepingin garis dari satu titik ke titik yang lain tapi menceng, maunya ke titik yang A terus agak turun atau agak naik, jadi seakan-akan kita nggak bisa kontrol tangan kita gitu. Nah latihan ini tujuannya untuk itu, jadi untuk supaya tangan bisa sinkron dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi, nah, di garis kita bisa gunakan untuk outline, garis-garis lurus atau melengkung, terus juga bisa gunakan untuk arsir, ya, untuk finishing. Jadi paling minimal, seandainya kita belum gunakan warna, belum gunakan media yang lain, sketsa sudah bisa diselesaikan hanya dengan ini saja, jadi garis dan arsir.
Ya. Biasanya pensil sama kertas saja. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan garis, lurus ataupun tadi ada sedikit saya lihat ada yang ngomong bahas tentang tremor, nggak masalah tremor. Asal bukan untuk arsitektur ya, untuk sketsa bebas saja. Malah teman-teman sketcher yang terutama yang punya background arsitek itu malah berlomba-lomba sekarang berusaha keras untuk menghilangkan garis lurusnya. Jadi malah mentremorkan diri, Pak. Iya. Buat. Jadi secara garis yang bergelombang atau enggak lurus itu lebih nyeni istilahnya. Oke. Ya, tapi intinya bukan, malah kadang-kadang garis tremor itu terjadi kadang-kadang karena kita terlalu tegang, kurang nyantai. Jadi kadang-kadang yang pertama paling saya mau sampaikan itu bahwa untuk nyeket mungkin jangan dulu punya harapan atau target, atau biasanya yang bikin masalah atau bikin kita jadi takut itu biasanya kita punya ekspektasi yang agak tinggi terus nggak tercapai, terus mutung gitu. Dulu aja dinikmati prosesnya, nanti seiring waktu pasti akan membaik. Nah itu, ketika tadi kita sudah bisa menggaris, baru kita gunakan untuk bikin objek. Pertama kalau misalnya masih sangat awal, bikin objek yang geometrikal dulu aja. Bisa gambar kotak, bisa gambar lingkaran, bisa gambar berwujud 2D, 3D ya. Ini dilatih, dibiasakan. Makanya tadi saya nggak perlu alat khusus, buku khusus. Sempatkan aja kalau misalnya di sekitar kita ada kertas kosong lah, bisa gunakan balik dari kertas kosong yang nggak dipakai, itu tanpa ada keinginan untuk men-sketsa apapun, ngoret aja. Nah, nanti setelah itu baru ditingkatkan ya, setelah wis terbiasa dengan gambar geometri tunggal, terus coba dibuat gambar-gambar geometri yang dikomposisikan lebih banyak hingga untuk. Kalau satu tips yang untuk yang ini, yang ketika sudah gambar banyak ini, garis bantunya atau garis dari yang kita buat, kita gunakan garis bantu. Jadi kalau tunggal kita bisa langsung dengan PT bisa buat langsung, tapi kalau banyak ini kita butuh butuh garis bantu. Terus garis bantu itu usahakan untuk digambar semua. Jangan kadang-kadang kalau kita merasa bahwa itu ada di balik, maka itu nggak digambar, enggak. Untuk ini kita biasanya gambar aja semuanya supaya kita bisa tracking posisi aslinya. Jadi nggak sampai hanya foto atau nanti seringkali yang masalah di sini. Makanya kita mulai dulu dengan garis tipis, terus diikuti aja dengan geometrinya, terus nanti kalau sudah puas dengan komposisinya baru kita diberikan tekanan lebih, terus baru terakhir nanti di finishing tapi setting bentukan arah cahaya ya, supaya settingnya logis itu aja arah cahaya untuk sekedar mencar-mencar. Ya, terus iya, Kak Leo. Ya. Pak Agustinus dan Kak Leo ini adalah salah satu dosen sipil. Jadi untuk para sobat milenial semua yang ingin melanjutkan pendidikannya bisa langsung chat kita di nomor WA-nya. Kita ada program konsultasi pendidikan yang dimana itu nanti akan ada konsultasi dengan para dosen. Jadi sobat milenial silakan yang mau tanya-tanya untuk chat di WA-nya. Nomornya akan di-share di grup chat juga. Oke, terima kasih mau Kak. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya enggak, Kak? Oh ya, mungkin ada satu yang ketinggalan. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak.
Tadi saya langsung lompat ke yang bentuk ini ya, apa komposisi, tapi sebenarnya sebelum sampai situ sebenarnya ada satu cara untuk menggambar objek ya. Untuk yang kompleks. Jadi tadi tetap basicnya kita gunakan bentuk geometri. Mungkin bisa ditampilkan yang gambar kursi tadi. Sorry. Oh, ini gambar kursi. Gambar kursi. Ya, ini yang untuk gambar lampu ya. Jadi mau gambar bentuk yang lengkung atau bentuk lurus itu bisa kita mulai dari garis semuanya. Jadi ini diawali dari bentuk-bentuk geometri, kotak-kotak dulu. Terus dari situ baru jadi panduan untuk kita meletakkan ya posisi-posisinya. Ini contohnya bentukan kursi. Kita bayangkan ya, pandangan depan, samping, atas, terus coba di sketsa secara 3D. Ini kita melakukan proses proporsi ya, jadi bahwa posisi kedudukannya itu separuh dari kotak itu, misalnya. Terus setelah baru diketahui bentuk 3D-nya digambar, jadi ada segi ya, sisi depan, sisi sampingnya kelihatan. Ini yang tadi 2D, gambar lampu. Pertama pakai garis-garis lurus saja, tapi terus nanti baru lengkungnya dimasukkan. Termasuk lengkung ini yang digambar ini kita mengikuti satu garis bantu ya, area yang jadi lengkung itu kadang-kadang kalau kesulitan kita nggak langsung buat, kadang-kadang nggak pas ya. Kita lakukan pengukuran sebenarnya, batasnya sampai mana, terus baru dibuat garis lengkungnya. Oh, mantap. Terakhir pasti baru dipilih. Ya itu sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini dulu. Pak Agustinus, ini ada dari Kak Lina ini. Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk bisa memunculkan imajinasi saya dalam melukis atau menggambar. Karena seperti yang saya tahu, melukis sangat membutuhkan imajinasi berlukis itu sendiri. Sedangkan saya belum bisa memunculkan imajinasi tersebut, sehingga sekarang saya masih membutuhkan contoh gambar untuk saya lukis. Dan ini pertanyaannya juga dari Instagram bersama si Pak Agustinus. Ada dari akun Keju, dia bertanya cara membuat konsep yang tepat sebelum sketch. Jadi berhubungan juga sebenarnya. Monggo Pak Agustinus. Bisa ini sebenarnya pertanyaan yang hampir sering ditemui ketika di workshop sketsa ya. Jadi memang itu juga salah satu yang saya hadapi dulu sebenarnya. Kenapa kok kita ini, tapi saya perlu bedakan dulu antara ini ya, sketsa ide untuk create ya, create dari sesuatu yang sama sekali nggak ada imajinasi tadi tentang imajinasi dengan sketsa live ya. Live sketsa, makanya ketika saya propose urban sketcher ini sebagai salah satu cara untuk kita menemukan mau gambar apa. Jadi kadang-kadang memang untuk melakukan creating itu kita sebenarnya perlu vocabulary. Jadi kalau kita mau ngomong itu kita perlu punya perbendaharaan kata. Nah, sementara kalau kita mau menggambar sesuatu, melukis, itu ya kita perlu perbendaharaan objek, apa yang kita biasa gambar gitu, supaya kita bisa tuangkan. Kalau kita belum punya itu ya kita akan selalu kesulitan untuk mau gambar apa yang mau dikeluarkan kalau di dalam nggak ada gitu. Itu intinya. Jadi apa yang sudah dilakukan tadi, penanyaan tadi siapa? Ada Kak Lina sama dari Instagram ya Pak tadi Pak. Iya, Instagram ada Keju akunnya namanya. Ya tadi mungkin Lina yang tentang imajinasi tadi yang dilakukan benar. Jadi lakukan dulu dengan referensi. Tapi mungkin tahapannya bukan untuk creating, tapi lebih untuk ini sih menambah perbendaharaan image kita dulu, kemampuan kita dulu. Ya. Dengan banyaknya yang kita punya atau yang sudah pernah kita gambar, itu nanti kita akan mulai bisa melakukan kreasi. Jadi kalau di dunia desain itu ada satu cara yang disebut ATM ya, pernah dengar ya? Amati yang biru modifikasi. Walaupun kontroversi, tapi mau nggak mau itu bisa salah satu cara yang bisa dilakukan sebenarnya.
Jadi kita nggak mungkin bisa melakukan kreasi sebenarnya kalau kita nggak punya referensi sama sekali. Jadi sudah benar melakukan nyentuh aja dulu, banyak sering malahan, nah, kalau bisa Pak Bing kebetulan menyarankan sebenarnya kalau mau bisa gambar, cepat bisa gambar ya sering-sering gambar. Ya. Kalau kita kadang-kadang dia menyampaikan pakai aja kertas 1 rim, habiskan dalam 1 minggu. 1 minggu. Jadi tanpa nggak perlu ada satu target mau gambar apa ya, apapun yang kamu mau dicoret itu aja. Ya, dengan banyaknya coretan apa yang sudah pernah dilakukan itu nanti akan jadi bekal kita kalau kita mau create. Ya. Bahkan para seniman ya, Pak Bing sendiri kalau mau bikin karya yang lukis ya, karya lukis bukan sketching, dia akan melakukan riset dulu, ngumpulin referensi apa yang mau digambar, dilatih dulu sendiri-sendiri, terus nanti ketika baru dikomposisikan di satu kertas, digabung dengan caranya sendiri. Tapi dia sudah terbiasa menggambar misalnya tukang beca, gambar Pak Bing biasanya gambar karya pabean ya, jadi orang yang ibu-ibu yang bawa keranjang itu dia sudah biasa dengan gesturnya, sudah biasa dengan warna pencahayaan di area itu, maka dia ketika create itu dia sudah punya banyak bekal di dalam pikirannya apa yang mau dimasukkan. Banyak Pak. Ya. Oke, Kak, ayo ini mau dilanjutkan dulu sama Pak Agustinus? Iya, silakan. Silakan Pak Agustinus. Iya. Oke, ya ini setelah tadi itu lebih untuk memulai ya, jadi latihan dulu dengan objek-objek sederhana, terus tunggal, terus mulai dengan banyak benda. Nah, ini cara yang bisa dilakukan untuk melakukan live sketching. Jadi langkah-langkah ya. Yang selalu kami sarankan untuk di awal itu adalah selalu memfoto gambar. Atau kalau kita live ini foto aja dulu pakai kamera HP gitu. Tujuannya kenapa? Nah, sebenarnya salah satu kesulitan pertama yang dihadapi kalau kita live sketching itu kalau nggak biasa itu perubahan angle ya. Padahal gambar-gambar yang rumit dulu aja itu kadang-kadang sudah jadi masalah tersendiri, apalagi dengan live. Makanya dengan capture itu kita bisa batasi dulu. Karena kalau di live ini areanya 360 derajat bisa digambar semua. Dengan foto itu kita batasi apa yang mau kita gambar. Terus berikutnya baru kita istilahnya kita perhatikan ya. Jadi bentuk dasarnya apa. Jadi dari seperti langkah yang tadi, coba kita cari bentuk dasar benda-benda ini apa sih? Kotak ataukah lingkaran atau proporsinya berapa besar gitu. Terus dari itu baru nanti kita ketika mulai menggambar itu kita bagi dulu area gambar kita menjadi 3 bagian. Jadi kita melakukan komposisi rule of third yang biasa dilakukan fotografi juga. Fotografi ya. Umum lah untuk grafis ya, visual untuk masalah komposisi visual. Sebenarnya ada 2 komposisi sebenarnya. Yang paling gampang ya taruh aja di tengah gambar. Tapi biasanya kalau digambar di tengah biasanya agak monoton ya kesannya. Kalau objeknya sesuatu yang simetris sendirian gitu mungkin nggak apa-apa. Tapi untuk komposisi yang lebih dinamis digunakan rule of third. Nah, dari garis baku 3 bagian itu tadi sebenarnya setiap pertemuan garis titik pertemuan garis yang ada di tengah itu ada 4 titik itu biasanya adalah focal point. Jadi orang kalau kita melihat satu gambar itu pandangan orang secara teoris akan selalu mengarah ke titik-titik itu. Nah, karena itu untuk kalau kita menggambar maka kita letakkan objek utama ya di salah satu di titik itu.
dimanapun, bisa yang kanan atas, kiri atas, bisa, atau juga bisa yang di garis, ya, di garis sepanjang garis rule of third yang ada. Gitu. Nah, terus terakhir, yang pertama digambar adalah yang menurut kita paling menarik, ya. Jadi yang menjadi perhatian utama kita itu digambarkan dulu. Sehingga itu biasanya seiring waktu biasanya apa istilahnya, kemampuan menggambar kita ada antara lelah atau kepanasan kalau di jalan pasti menurun. Jadi makanya terus kita berikan perhatian penuh untuk objek utama, selesai proporsi dengan semua dulu, baru yang lainnya nanti akan ikuti berdasarkan objek pertama itu. Jadi objek pertama seperti yang tadi saya sampaikan akan jadi skala kita untuk mengukur yang lain. Nah, berikutnya tinggal dilakukan penggambaran objek berikutnya secara offline ya, kasar, cepat, gitu. Untuk kita menentukan batas. Jadi jangan sampai kita gambar detail jauh tiba-tiba lu nggak cukup kertasnya atau proporsinya kok nggak pas ya, bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Itu tujuannya itu. Jadi kita lakukan batas-batasnya, ditandai dulu, terus baru terakhir baru dipilih semua, terus di finishing tadi akhir atau di warna. Itu secara garis besar ya. Coba di next, ini ada contohnya saya masih gunakan objek kecil aja. Jadi kita kebetulan sekarang kan zamannya work from home atau di rumah saja. Jadi kita bisa live sketching nggak harus di jalanan, bisa juga di sekitaran rumah kita. Di Indonesian Sketcher itu kalau di Instagram mereka punya tema-tema yang dikeluarkan supaya kita tetap bisa live sketching. Ini yang saya contohkan, pertama bidang gambar itu bagi 3. Kemudian saya letakkan objek pertama yang di depan, yang kelihatan semua, itu di titik kanan bawah. Terus sisanya gambar isolasi tadi coba di capture bentuk besarnya, terus baru dipilih. Kasih bayangan, setting, terus. Ya, kalau misalnya kita sudah masuk warna ya kita nggak perlu arsir ya. Atau arsir secara ringan untuk menentukan bayangan kok, terus kemudian bisa langsung masuk ke warna. Wah. Ya, sementara itu sih. Sekali ya. Ini. Ya, Kak Leo ada pertanyaan. Ya, silakan Kak Ayu. Mirip sih pertanyaannya dari Nagepeng sama punyanya yang Andi Nurul Mazaya. Mau tanya Pak, pernah tidak menjual sketsa atau saat orang menjual sketsa seperti apa yang paling menarik bagi calon pembeli dan bagaimana cara memberi harganya? Mungkin cara menilainya itu kalau seni kan pasti nggak ada susah ya? patokannya Pak, susah Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, pernah jual sketsa, pernah. Harganya seperti apa ini juga sebenarnya yang sering ditanyakan oleh Anda sih. Dulu ketika saya ikut pertama kali di Semarang itu juga pertanyaan itu disampaikan ke Pak Ding. Tapi jawabannya kira-kira kalau Anus biasanya sama sih, bahwa nilainya akan sangat tergantung dengan kita ya, karena karya seni itu biasanya suka senimannya ya. Terus juga akan tergantung dari reputasi kita. Jadi kalau kita sudah sering misalnya ikut pameran, sering muncul, dikenal orang, pasti harganya akan berbeda dengan yang pemula misalnya. Tapi terakhir saya sempat dapat lagi karena komunitas, seandainya nggak di komunitas mungkin ya nggak dapat. Sempat ada yang sharing seorang seniman di luar negeri sebenarnya, saya lupa namanya. Tapi dia memberikan satu patokan yang mungkin bisa digunakan, yaitu dia biasanya
berikan harga itu 3 kali dari misalnya ongkos produksi kita, jadi peralatan yang kita gunakan, jadi 3 kali dari harga itu. Jadi itu mungkin bisa jadi satu starting ya. Nanti setelah kita punya reputasi baru kita bisa terus kan ada nilai lebih lah untuk itu ya. Tapi untuk starting mungkin 3 kali itu cukup masuk akal ya, bisa digunakan. Terus disarankan juga karena ini terutama kalau kita mau ini ya serius di seni ya, setelah ini jadi taruhlah laku lah dapat, jangan usahakan hasil yang didapat itu dimasukkan kembali untuk modal. Jadi kita anggap itu sebagai satu bisnis juga ya. Jadi duitnya jangan buat jajan toh. Beli untuk alat-alat peralatan yang lebih baik. Karena pasti memang peralatan yang lebih baik pasti akan menghasilkan hasil yang lebih baik lah pasti. Gitu. Itu saran dari teman-teman. Menjualnya offline atau online, Pak, biasanya, Pak? Zaman sekarang pasti online lah. Online itu susah ya. Susah untuk memunculkan nama kita. Dengan media sosial itu sangat membantu untuk bisa lebih dikenal. Yang terakhir bikin ini ilustrasi untuk ini Surabaya Marathon tahun lalu. Iya. Ini masuk itu ya dipakai buat luar biasa sketsnya itu. Itu yang memesan itu lebih menarget warna. Kemudian orangnya juga nyari di komunitas urban sketcher, tapi dia akhirnya milih saya karena warnanya terang. Teman-teman banyak yang lebih ke warna-warna gelap, jadi sangat fleksibel, jadi tergantung pesan mau ini, jadi nggak bisa dijadikan satu. Menjawab pertanyaannya Andi Nurul Mazaya ini ya, saat orang menjual sketsa seperti apa yang paling menarik bagi calon pembeli ini tergantung sama sangat luas pembelinya ya betul. Iya, ini ada beberapa karya dari Pak Agustinus Angkoso. Mungkin bisa langsung follow aja Instagramnya nanti. Ada luar biasa. Ada sketch-sketch. Ini yang saya aja kadang mikir melihatnya itu kok bisa ya gitu. Yang maraton nih Pak ya, yang tahun lalu Pak ya. Ya. Ini gambar aslinya. Ini. Gambar aslinya, yang gambar pertama tadi yang pasang di pintu sudah di kostumnya. Nah, mantap ini Pak. Terus. Ya sobat milenial bisa follow di Instagramnya Pak Agustinus di @agustinusangkoso ya Pak ya. Ya. Boleh kan Pak di follow Pak? Boleh. Boleh. Silahkan buat milenial. Ya. Update-nya hampir tiap minggu ada update ini gambarnya Pak. Ya, terakhir agak berkurang karena ya itu tadi ya pembatasan itu ya. Akhirnya teman-teman sketcher memang akhirnya beralih ke virtual sketch ya. Jadi nggak di lokasi tapi menggunakan live Google Street View. Ya teman-teman juga bisa ikut virtual competition yang sebenarnya hanya butuh beberapa waktu aja mulai jadi sebuah karya ya Pak. Kalau memang sudah terlatih hanya untuk silakan teman-teman ikut virtual competition. Silahkan cek di Instagramnya @info-wika, persyaratannya ada di situ semua. Ada beberapa hadiah, ada merchandise, ada voucher belanja, silahkan mengikuti. Iya. Silahkan Kak Leo, dilanjut Kak Leo. Monggo Pak Agustinus untuk
Mungkin yang terakhir, kalau secara teori, secara teknis tadi sudah saya sampaikan semuanya sih. Mungkin nanti bisa, kalau ada pertanyaan bisa lebih digali di pertanyaan ya. Tapi mungkin di slide berikutnya itu saya sebenarnya ingin menunjukkan proses ya. Jadi ini hasil karyanya Pak Agustinus dari 2015. Memulai 2015 terus sampai sekarang. Nah, tapi intinya kalau di urban sketching itu kita selalu ngomongnya ini sih apa? Jangan membandingkan diri dengan orang lain, jadi bandingkan dengan diri sendiri. Karena itu kita selalu sarankan untuk menggunakan buku jurnal ya, buku. Jadi nyeketnya dengan di kertas kosong sebenarnya. Buku, kemudian saya gunakan spin ya. Makanya kalau diperhatikan logonya Urban Sketcher itu sebenarnya buku-buku ini, buku dengan talinya ini kan jadi khas. Dengan menggunakan buku itu kita bisa lihat perkembangan kita, dikasih judul tempat di mana kita nyeket atau apapun lah itu judulnya, terus dikasih tanggal sehingga kita bisa lihat progres kita. Kalau ini dari awal kalau diperhatikan tadi saya masih mulainya dari hitam putih juga, nggak pede kan, pakai pensil dulu, terus sempat satu tahun itu mungkin sampai pensil terus tinta, jadi finishingnya tinta atau nggak ada warna, jadi peralatan belum ada apapun yang ada waktu itu tinta dan pensil pasti ada ya, jadi pakai itu dulu deh. Pensil, walaupun kalau di sekarang selalu dibilang kalau sudah pensil ya nggak usah ditinta, langsung diwarna aja, karena bakalan makan waktu lama. Tapi ya waktu itu saya bisanya baru itu ya, saya mulai itu dulu. Dari pensil, tak tinta, terus berikutnya ketika sudah mulai berani atau invest cat air ya. Teman-teman soalnya banyak pakai cat air, jadi makanya saya ngikut sih. Referensinya karena teman-teman juga. Kalau pakai alat yang lain jadi belajar sendiri malah, ya. Jadi saya pakai cat air. Nah, terus ini macam-macam dicobai, pakai pensil tok, pakai outline-nya, pakai tetap tinta. Tapi saya sering waktu saya bisa lihat bahwa kalau tak tinta, tak cat air itu hasilnya tetap jadi kayak ilustrasi. Bandingkan kalau misalnya pakai pensil terus diwarna, itu masih lebih subjektif ya. Saya sendiri ya lebih cenderung ke pensil aja terus tak warna. Tapi kadang-kadang di gambar yang ini, slide ini kanan bawah itu tinta bisa jadi tandanya background-nya bisa dibuat dengan cat air tok tanpa outline, itu bisa jadi ada sama-sama itu Pak ya. Halaman ya, depan belakangnya jadi muncul. Jadi ya nanti akhirnya akan sangat tergantung mood kita atau keinginan kita ketika mulai halus. Iya benar. Makanya kalau peralatan mau dibilang ya semuanya dicoba dulu, nanti pasti kita akan temukan mana-mana yang paling sering dipakai. Ya, ini 2018 saya mulai lebih pede di cat airnya mulai dimatangi, di karya-karyanya lebih banyak eksplor cat air daripada di sketsa anggap terus lewat. Tapi cat airnya juga ini di awal-awal masih lama lah, tapi sering waktu diusahakan untuk walaupun pakai cat air tetap kesan sketsanya cepat. Kesan cepatnya tetap dapat. Tapi itu kan butuh latihan namanya. Awalnya masih lambat. Milih warna ya, kontras, warna dingin, warna hangat, itu juga salah satu yang diajarkan di teman-teman urban sketcher para Pak Darman terutama. Itu sangat menekankan. Terus ini bisa dilihat perbandingannya objek yang sama. Kembalikan, tapi tekniknya sudah beda ya. Yang kiri bawah itu yang sebelumnya ada perkembangan ya. Jadi kita bisa track perkembangan kita sendiri. Yang bawah masih pakai tinta, yang kanan atas ini juga tinta, tapi saya gunakan pen yang kecil. Karena kecil ujungnya ukuran kecil sehingga kan kayak pensil itu, kita jadi lebih bisa pede. Wow.
Iya, Kak Leo ini ada pertanyaan dari Ya, silakan Kak. Dari Yeriko Yonatan yang dikatakan oleh Pak Agustinus bahwa mesti diperhatikan bentuk dasar atau bentukan sederhana dari objek yang ingin digambar mungkin mudah jika dipraktekkan pada gambar isometrik. Berbeda dengan gambar perspektif. Dalam hal ini bagaimana Pak Agustinus melakukannya? Apakah dalam gambar perspektif ada perhitungan tersendiri dalam pengaplikasiannya, Pak? Pada dasarnya sama. Jadi sebenarnya makanya di materi yang sekarang saya sebenarnya nggak kepingin singgung perspektif dulu. Jadi saya nggak pengen bahas tentang teknis yang mulu-mulu dulu, tapi lebih ke prinsip gambarnya ya. Jadi siapapun yang mau memulai jangan dulu jadi merasa sulit dengan kalau kita ngomong perspektif itu kan jadi ada bisa satu materi sendiri. Ya, nanti bisa digunakan ini untuk yang perspektif ini. Banyak yang merasa itu jadi sulit, terutama kalau kita ngomong urban sketching di mana kita menggambar gedung ya, gambar kota. Itu jadi memang perspektif memang dibutuhkan akhirnya, tapi nggak selalu dipakai. Karena kalau kalian mungkin kalian bisa gabung dengan ini sih, USK Pusat ya, webnya itu mereka secara reguler menerbitkan majalah bulletin ya, semacam lensa Kartika gitu lah. Tapi dia isinya meliput semua sketcher yang cukup menonjol gitu. Dan kalau itu kita ikuti sebenarnya nggak semuanya pakai perspektif. Ada yang gambarnya hanya 2D saja, gambar tampak. Tapi intinya dia berusaha untuk menghasilkan karyanya sendiri, nggak perlu ikut orang lain, dengan caranya dia sendiri, tapi tetap bisa dihargai oleh orang lain gitu. Oke juga kok hasilnya. Nah, tapi kalau kita ngomong perspektif, ya ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kita nggak harus perspektif, tapi memang perspektif ya pada prinsipnya kalau perspektif ya kita cuma prinsipnya cuma perlu mengikuti titik hilang. Ngukur nggak ada. Kan kalau nyikat kita nggak mungkin bisa melakukan pengukuran kalau kita gunakan prinsip perspektif yang pakai proyeksi itu. Tapi pada prinsipnya kita tahu bahwa kalau kita ngambilnya objek dari sudut maka kita perlu 2 titik hilang. Kalau kita lihat gambar secara frontal atau angle-nya nggak terlalu miring, itu kita bisa pakai 1 titik hilang gitu. Kalau misalnya prinsip pengukuran, skala, proporsi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bikin satu dulu, terus diletakkan di kertasnya, dipaskan dulu ya, diukur dulu supaya gambarnya nggak berlebihan, nggak kecilan, terus baru nanti dilakukan detailing dengan prinsip perspektif. Kalau diperhatikan tadi saya dulu cerita ke Pak Leo ya, yang karya pertama saya yang bentuk gambar 2015 Pak. Iya, itu termasuk yang sebenarnya gagal, tapi kan nggak pernah tahu lah diceritakan ya kok. Saya itu nggak harus baca bentuk, tapi karena penguasaan proporsi skalanya masih belum dapat ya. Pernah belajar tapi belum terlatih lagi kan. Akhirnya gambarnya jadi kegedean, jadi cuma dapat banyak kok. Gambar bawah-bawahnya nggak masuk di kertasnya kecilan atau enggak, tapi ini lebih ke pengaturan deh, nggak apapun kertasnya, tapi kalau kita bisa letakkan batas-batasnya dulu, itu harusnya kita bisa gambar secara penuh sesuai keinginan. Waktu itu benar-benar hanya memulai mengikuti aja, apapun yang saya bisa lakukan waktu itu dengan alat yang saya punya, jalan dulu. Nanti sering waktu baru dipoles, diperbaiki. Saya baru benar-benar bisa bikin gambar bentuk itu penuh ya 2019. Kalau di slide ini kan di bawah-bawah. Oh, 2019 tahun kemudian baru berhasil. Ini yang di Bali. Yang kiri bawah ini gambar mobil kecil itu saya gunakan
brush pen itu juga menarik juga, garisnya beda. Tapi untuk gambar ilustrasi cocok ya. Terus next berikutnya, ini saya lebih banyak pakai pensil ini. Pensil lagi nongkrong sambil gambar Pak ya. yang kanan atas itu Iya, Pak Agus. Teman-teman sketcher seringkali mendapatkan waktu berharganya ketika melakukan pekerjaan menunggu antar tanah lagi nunggu buka bukunya gambar langsung ya, makanya tadi disarankan pakai buku, terus saya pilih ukuran A5 yang bisa masuk tas kecil gitu ya, supaya saya bisa bawa kemana-mana kapanpun mau sketch itu tinggal diambil. Atau bisa juga ini juga pakai buku yang A6 bisa digantung. Iya. Nah, intinya kita punya untuk gambar siap peralatan, siap untuk gambar. Nah, ini yang saya bilang. Ini gambar kubahnya ya. Tadi Pak ya. Yang ini kena angle, sempatkan untuk milih angle dulu, terus lalu diatur, bisa juga. Iya. Berapa tahun belajar. Kak Leo, ini ada pertanyaan lagi dari Gebi Ayu Larasati. Pak, saya Gebi mau bertanya, sesungguhnya lebih baik sketsa langsung di lokasi atau dari foto yang untuk melatih menggambar sketsa? Untuk melatih enak dari foto. Foto ya Pak ya? Makanya ini selama masa pembatasan ada virtual sketch, silakan di kesempatan untuk memulai itu. Iya. Dan dengan virtual sketch itu kita jadi akhirnya nggak melulu di daerah kita, tapi bisa misalnya virtual traveling ya. Iya, bisa kota-kota lain ya Pak ya. Ya. Kalau di Facebook itu ada satu grup namanya Tagar ya, Tagar virtual sketch. Secara resmi mereka sudah berhenti 15 Juli kemarin terakhir, tapi filenya masih di situ semua. Silakan masuk ke event aja. Tab event itu listnya banyak sekali yang bisa di. Iya, buat teman-teman itu ya Pak ya, yang tertarik dengan sketch, sudah ada fanbase-nya juga di Facebook juga. Silahkan. Memang kita tetap perlu latihan. Latihan itu paling enak ya di studio, di rumah, di indoor lah ya. Kita bisa latih apapun yang kita kepingin gambar dulu. Supaya ketika live sketch itu kita sudah punya bekal ya, sama seperti yang tadi tentang kreasi tadi ya. Kita nggak mungkin bisa menggambar orang secara langsung kalau kita nggak gambar orang secara ini dulu, belajar proporsi orang dulu di rumah. Ketika di lapangan ada orang tinggal tangkap gesturnya secara cepat ya. Yang kalau di urban sketching biasanya dikejar gestur, jadi gerak-gerik orangnya daripada model orangnya. Tapi paling nggak gestur dapat, terus tahu kelihatan bahwa itu perempuan atau laki. Atau bahkan perempuan laki. Itu susah. Iya, lebih mudah yang foto ya Pak ya berarti. Iya Kak Leo? Masih ada pertanyaan lagi Kak. Ini dari Kak Winda ya. Winda Sari, ya. Iya, Kak Winda. Kak apa saja? Saya bacakan ya Kak Leo. Iya, Kak. Kak, apa saja sih yang menjadi daya tarik buat customer di sketsa gambarnya? Ya itu ya. Calon pembeli karyanya Pak, yang membuat tertarik karyanya gitu Pak. Ya, kalau saya sih cenderung hanya sebenarnya saya kan cuma berkarya aja, jadi saya lakukan apa yang dengan cara saya, kesukaan saya gitu. Ya. Nothing tulus ya Pak ya, sebenarnya nggak ada ekspektasi untuk dibeli berapa, tapi penjualan itu lebih untuk sampingan lah ya, bukan. Tapi kalau yang sempat di tracking yang tadi itu, bahwa mereka juga warnanya yang terang, lightingnya kecenderungan karyanya juga terang, gitu. Jadi ini hampir realis, tapi bukan realis juga sih, tapi lebih mendekati realis, nggak terlalu
diedit-edit, diberikan efek semacam itu. Tapi kalau yang lainnya saya belum malu. Kalau secara style ya memang arahnya ke berusaha untuk realis, walaupun nggak mungkin juga didapatkan dengan waktu yang singkat ya. Kalau untuk realis seperti yang itu. Gitu sih. Oke, Pak Agustinus. Ini ada materinya mungkin ya, Pak? Oh enggak, harusnya harus ikut. Tinggal gambar-gambarnya tadi tuh, Pak. Yang Iya. Tahu Pak, masih ada waktu, Kak Ayu? Iya, Kak Leo. Mungkin Pak Agustinus ingin disampaikan buat sketch pemula. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ya. Kalau mungkin ingin tampilkan yang slide terakhir saya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya memang ajakan dari banyak teman-teman sketcher untuk semua orang ya. Jadi bahwa kita kepingin ngajak teman-teman untuk bisa gabung, untuk bisa nyeket bareng, ya. Bahwa ayo nyeket dulu, mulai dulu, nggak usah mikir, nggak usah takut apa jelek atau apa, jangan terintimidasi dengan karya orang lain misalnya. Tapi intinya kita niat dulu, memang kalau memang dikatakan aku seneng, aku kepengen, ayo mulai aja dulu, terus mulai nyeket aja, pakai pen, apapun yang ada, pensil, pen, nggak masalah, di kertas, terus tapi kita mulai, terus yang penting menikmati, jadi yo ikuti aja prosesnya, nanti seiring waktu pasti akan jadi. Tapi kalau kita nggak mau mulai, biasanya ya level kita ya hanya di situ aja, nggak akan berkembang ya. Tapi dengan biasa terus itu pasti akan ada hasil. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Ya. Ini ini buku sebenarnya yang saya pasang ini karya Mike Daiguara, itu dia juga menulis tentang cara ya melakukan urban sketching. Alatnya sembarang. Ini karyanya yang di kanan itu, di samping fotonya. Salah satu karyanya ini, Pak. Iya, jadi sangat beragam sebenarnya karya para sketcher di sini. Yang gambar pakai pensil kok ada, yang pakai crayon bahkan ada, macam-macam kok, nggak masalah. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Mungkin kalau ada yang seperti tadi yang dibahas tentang perspektif seperti itu, mungkin nanti kita bikin batch baru lagi Pak Agustinus ya. Iya, jadi mungkin lebih detail lagi nanti ini. Ya, tapi ini untuk ada batch selanjutnya ini. Ada batch selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Agustinus. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kak Ayu. Iya, terima kasih Pak Agustinus. Terima kasih Kak Leo. Baik, mengingatkan kembali untuk mengisi survei kepuasan sebagai evaluasi kami nantinya. Linknya sudah ada di email masing-masing peserta dan kami akan share juga di kolom chat. Kami sampaikan kembali untuk koridor ide ini bersifat gratis, hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial. Informasi terkait koridor ide dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridoride. Kepada seluruh peserta, silakan mengisi survei kepuasan. Kami akan berikan e-sertifikat gratis setelah mengisi survei kepuasan. Akan kami kirim di email masing-masing peserta dan linknya sudah kami share juga, kami kirim di email masing-masing peserta juga. Kami juga akan share juga batch 14 ini di playlist YouTube kita di Universitas Widya Kartika. Jadi jangan lupa untuk subscribe untuk tahu update info tentang Universitas Widya Kartika dan koridor ide. Selanjutnya, apresiasi bagi para audiens aktif dan terfavorit, serta kami akan berikan merchandise, akan kami kirim langsung ke rumah sobat milenial.
Dua pemenangnya adalah yang sudah tanya tadi ada Ferdinand Hendra Setiawan dan Yeriko Yonatan Karunden. Silahkan mengirimkan identitas diri untuk konfirmasi data kami ya di nomor yang sudah di-share di kolom chat tadi. Baik, acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Agustinus selaku narasumber pada pagi hari ini, serta Pak Leo sebagai moderator yang sudah berbagi ilmu dan menemani para sobat milenial di Sabtu produktif ini. Dan untuk sobat milenial semua jangan lupa untuk bergabung di koridor ide batch berikutnya dengan narasumber ada Mr. Nimrod Van Loon with title Transformation Across Nation. Silakan dicek saja, ini narasumbernya dari Netherlands langsung. Silakan daftarkan diri sobat milenial. Selanjutnya jangan lupa untuk ikut lomba yang sudah saya sampaikan tadi, ada virtual competition. Silakan cek di info Wika. Untuk hasilnya kami tunggu dalam 1 minggu ini. Kami segera akan umumkan setelah 1 minggu ini. Tetap semangat sobat milenial dan jaga kesehatan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan tindakan. Saya mau undur diri. Sampai jumpa di koridor ide batch berikutnya. Ya kita koridor ide. Oke. Salam humanis, inovatif dan kreatif. Sampai jumpa sobat milenial. Jangan lupa untuk bergabung di koridor ide batch berikutnya ya. Picking up the pieces that I lost in the lobby. I put you against the wall, you had us body to body. I can't help the way you make me feel, it's so hard to copy. Let's find common ground, meet me in the lost and found. Yeah, dark days turning into dark nights. I hit the strip and spend it all, I'm having hard times. I reminiscing at me looking through the archives. I seen a picture of you looking like a star shines. And you're bright, 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 like the lights on a fight night, night. Love hit me like a mic, mic, mic. You know I'ma get it right, right, right. So stay with me, run away with me. Need like a dope fiend, need dope. Need like a coke fiend, need coke. Even though your heart cold, ski slope. I really hope the song bringing me close. Shine.